Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini secara online mendapatkan nilai berkah dan nilai manfaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas materi menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Yakni kita akan baca surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Manfaat berpikir kritis, sikap dan perilaku berpikir kritis. Sebelumnya coba amati gambar ini terlebih dahulu ya. Ada matahari hendak tenggelam, kemudian gerhana matahari ya, gerhana matahari. Kemudian ini dasarnya transportasi air ya, bagaimana itu kuatnya air menampung alat berat. Dan ini contoh bentuk tsunami atau kejadian alam. Coba itu cermati ya, renungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menemukan besar sekali hikmah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada hewan unta ya. Unta merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran dan kemahagungannya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di dunia ini semuanya bermanfaat dan membawa hikmah ya. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan Allah itu dengan sia-sia. Semuanya membawa sisi faidah dan manfaatnya. Hanya persoalannya kadang manusia belum menemukan sisi pelajarannya karena keterbatasan kadang kemampuan apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Salah satu dan secara tegas menantang manusia adalah fakta tentang unta. Salah satu fakta tentang unta yang masih menjadi misteri ya, yang masih menjadi misteri adalah kemampuannya bertahan hidup di padang pasir ya, di padang pasir itu sampai berhari-hari tanpa air ya, tanpa dia minum sampai beberapa waktu yang lama, hingga sampai 1,5 bulan. Nah, ini cukup lama. Fakta ini menjadi misteri yang membingungkan para ilmuwan. Pada akhirnya para fisiologi dan biologi telah menemukan jawaban dari misteri tersebut. Jawabannya bahwa unta ternyata memiliki kemampuan untuk memproduksi air, dari lemak yang terdapat dalam punuknya melalui proses kimiawi. Hal ini tidak dapat ditandingi oleh industri yang ada di dunia. Menyimpan cadangan air di punuknya. Jika unta seperti manusia, maka suhu tubuh akan menurun drastis ya. Maka suhu tubuh akan meningkat drastis dan berakibat fatal. Unta mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kilo. Adanya jumlah cadangan lemak sebanyak ini, unta mampu bertahan di padang pasir dalam melakukan perjalanan sampai berhari-hari. Masih banyak misteri tentang unta, baik yang sudah terungkap maupun yang belum. Dan disinilah salah satu makhluk ciptaan Allah.
Silahkan. Ini ada surat Al-Quran ya, Ali Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring dan memikirkan pencipta langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau menciptakan ini tanpa sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari siksaan api neraka. Coba lihat ini ya, hukum tajwid dalam bacaan. Ada di sini hukum bacaan idgham syamsiyah, kemudian izhar qamariyah, idgham mihunah, ya, mat tabi'i, qalqalah sugroh, dan mat arid lisukun. Inna fi khalqis samawat, ya. Alif lam diikuti huruf sin. Khalqis samawat itu namanya idgham syamsiyah. Seperti wasyamsi wadduhaha was-samai, itu alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah seperti wal ardi, alif lam diikuti huruf hamzah. Wal ardi, ya. Kemudian idgham bigunah. Ya mau wa qu'udaw. Qiyam mau, mim fathatain ketemu huruf waw ditasi dengan huruf waw. Jadi hilang fathatainnya, langsung diliburkan dengan huruf waw. Qiyam mau wa qu'udah. Jadi bacanya agak ditekan ya. Qiyam mau. Kemudian mat tabi'i junubihim. Dan qalqalah sugroh, khalaqta hadza batila. Khalaqta, kita ketahui bersama qalqalah itu hurufnya ada 5 huruf. Da, huruf to ya. Huruf apa? Da, huruf ja, da, to ya. Kemudian huruf ba. Saya ulang ya. Huruf qalqalah itu ada 5, ba, kemudian huruf ja, huruf da, huruf to, dan huruf ko. Itu cara bacanya harus dipantulkan semua. Ate, abe, aju, ya, ako, itu dipantulkan semua. Kemudian ada benar mat arid lisukun. Mat tabi'i diikuti huruf dibaca wakof, huruf hidup dibaca wakof. Kemudian kosakata inna, sungguhnya ya, inna sesungguhnya, fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit dan bumi. Fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit dan bumi. Wal ardi, bumi ya, as-sama langit, wal ardi bumi. Wa ikhtilafil lail ya, wa ikhtilafil lail, dan bergantian malam. Wan nahar, dan siang. Kemudian la ayat, benar-benar merupakan ayat-ayat Allah atau kebesaran Allah. Wa qu'udah, dalam keadaan atau sambil duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Wa yatafakkarun, memikirkan atau merenungkan ya.
Ma khalaqta, ma apa? Apakah tidaklah engkau ciptakan, ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan, hadihi, hadi, semua ini atau hadihi ya. Hadi batilah, hada ya, bisa juga hadi, hada batilah. Ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan, hada atau hadihi ini, batilah, sesuatu yang batil atau yang sia-sia. Ini kosakata secara singkat ya. Kemudian kita lanjut pada menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal sesuai dengan surat tadi. Rasulullah SAW bersabda, ini lihat hadisnya ya. An Abi yang ala Shaddad ibni Aus, dari Abu Ya'la yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah meninggal. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh beliau. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan ya. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas atau orang yang pintar, yang mampu mengasah kemampuan dirinya menggunakan akal sehatnya, adalah yang pandangannya itu jauh ke depan. Pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi itu, sehingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan dunia kedua, yakni akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan bekal nanti setelah kehidupan akhirat. Sehingga Rasulullah SAW menyebutnya adalah sebagai orang yang cerdas, orang yang bisa menggunakan akal pikirannya. Dia menyiapkan dirinya untuk kehidupan yang langgeng abadi, kehidupan yang bako, alam bako yang kekal abadi, bukan kehidupan yang fana ini atau kehidupan yang akan rusak. Kemudian kemaksiatan adalah tindakan bodoh. Kemaksiatan, kezaliman, dosa yang besar itu adalah tindakan bodoh karena memperturuti hawa nafsunya dalam menjalani hidup ini. Padahal seorang mukmin itu lebih mengedepankan akal pikirannya dan hatinya dibanding nafsu dan keinginannya. Kemudian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah lebih mengedepankan nafsunya, keinginannya dibanding akal, pikiran dan hatinya. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas sebagai orang yang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Kemudian kita lihat pula ini ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali sab'ah, hal tantaziruna illa faqram munsiya aw hinam mudhiya aw maradan mufsida aw haramam mufannada aw mautam mujhiza awid dajjal fasyarru ghaibiyun tadur awis sa'ata wa sa'atu adaha wa amar. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Ya, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Itu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat,
atau Dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit deritanya. Hadis Hasan, hadis riwayat At-Tirmizi. Ini banyak pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Rasulullah berpesan kepada kita untuk bersegera menjegerakan, mengencangkan kaki, untuk artinya berlari, bersegera, bersungguh-sungguh beramal sebelum datangnya 7 perkara. Di antaranya adalah miskin yang melalaikan. Kenapa kemiskinan itu melalaikan? Kebanyakan orang ketika kefakiran atau kemiskinan melanda, dirinya itu lalai dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan kefakiran itu menjerumuskan ke dalam kekufuran. Orang yang kekurangan harta atau yang selalu dalam kemiskinan, biasanya perintah-perintah Allah atau ketaatan kepada Allah itu dinomorduakan. Kemudian berikutnya adalah kekayaan yang menyombongkan. Artinya kekayaan di sini adalah tidak hal yang tercela, kecuali ketika diberi kekayaan lupa kepada Allah sehingga tidak berbuat seperti yang diberitakan, seperti bersedekah, menyantuni orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Kemudian sakit yang merusak tubuh, sakit berat, penyakit dalam, ginjal, gula, sehingga ketika sudah diserang penyakit berat kita tidak bisa beribadah semaksimal mungkin seperti di kala sehat. Yang berikutnya adalah tua yang melemahkan. Makanya sungguhnya waktu beramal yang paling afdol, waktu emas untuk beramal itu adalah di waktu muda. Kenapa di waktu muda? Karena di situ belum banyak sakit yang dideritanya. Beda orang tua, biasanya kalau sudah tua itu banyak sakit yang akan dideritanya sehingga tidak mampu beramal seperti di kala waktu masih sehat atau muda. Kemudian kematian yang cepat. Makanya manusia senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Kematian itu tidak ditahu kapan datangnya. Dan Dajjal, dan seburuk-buruk makhluk yang dinantikan adalah kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat pahit dan paling besar bencananya. Kemudian apa itu manfaat berpikir kritis? Yang pertama dapat ini manfaat berpikir kritis. Yang pertama dapat menangkap makna dan hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian dan sebagainya. Silahkan kalian pelajari ya. Kemudian adanya sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianugerahi akal yang sehat. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas anugerah alam semesta ini bagi manusia. Melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an lebih mendalam bersama para pakar dalam bidangnya masing-masing. Kemudian menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Menjadikan ayat Al-Quran kauniyah, menjadikan ayat-ayat kauniyahnya alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Mengoptimalkan pemanfaatan alam mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menggunakan akal pikiran kita untuk merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, sesungguhnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau ya Allah ya Rabb menciptakan semua ini dengan sia-sia. Artinya semuanya ada sisi manfaatnya. Seperti halnya nyamuk. Kalau dipikir nyamuk itu manfaatnya untuk apa? Hanya mendatangkan penyakit malaria dan sebagainya, demam berdarah dan sebagainya. Padahal dengan adanya nyamuk Allah diciptakanlah
pabrik-pabrik untuk membasmi nyamuk seperti obat-obat nyamuk dan sebagainya. Ya, diciptakanlah kelambu ya untuk melindungi ketika tidur dari gigitan nyamuk dan serangga dan sebagainya. Nah, ini semua hikmah yang kadang manusia belum mampu mengungkapnya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.